Selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Rein Tambunan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal yang telah ditugaskan oleh Bu Yernisa, yaitu untuk soal nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan proses dehidrogenasi, mekanisme, dan aplikasinya pada agroindustri. Yang dimaksud dengan dehidrogenasi itu adalah reaksi kimia yang melibatkan pelepasan atom atau molekul hidrogen dari senyawa organik menghasilkan pembentukan ikatan rangkap atau struktur siklik. Proses ini termasuk dalam kategori reaksi redoks, di mana substrat mengalami oksidasi dengan kehilangan elektron bersama dengan hidrogen. Reaksi ini merupakan kebalikan dari hidrogenasi yang telah kita bahas sebelumnya, di mana secara termodinamika, dehidrogenasi ini umumnya merupakan proses endotermik yang memerlukan input energi. Hal ini karena ikatan CH relatif stabil dan memerlukan energi aktivasi yang cukup besar untuk diputuskan. Kesetimbangan reaksi dapat digeser ke arah produk melalui penerapan suhu tinggi, penggunaan katalis, atau penghilangan produk hidrogen. Dalam dehidrogenasi ini terdapat beberapa mekanisme sehingga terjadi dehidrogenasi. Untuk yang pertama itu adalah mekanisme pada permukaan katalis logam. Proses dimulai dengan absorpsi molekul organik pada situs aktif katalis, di mana ikatan CH mengalami aktivasi melalui interaksi dengan orbital di logam membentuk kompleks intermediate. Selanjutnya terjadi beta eliminasi hidrogen, diikuti desorpsi produk tak jenuh dan pelepasan gas hidrogen. Untuk mekanisme selanjutnya itu adalah mekanisme enzimatik, di mana enzim dehidrogenase bekerja melalui mekanisme kofaktor seperti NAD+ atau FAD, di mana substrat berkaitan dengan situs aktif enzim. Terjadi transfer hidrogen dari substrat ke kofaktor, menghasilkan produk teroksidasi dan kofaktor tereduksi atau NADH atau FADH2. Untuk selanjutnya itu adalah mekanisme dari radikal bebas. Pada suhu tinggi tanpa katalis, dehidrogenasi dapat terjadi melalui mekanisme radikal bebas. Ikatan CH mengalami homolisis membentuk radikal karbon dan hidrogen, yang kemudian dapat bergabung membentuk H2 atau mengalami reaksi propagasi lebih lanjut. Dalam agroindustri, dehidrogenasi dapat diterapkan dalam beberapa proses, yang misalnya adalah industri gula dan pemanis. Dehidrogenasi gula menghasilkan glukononalakton yang dapat dihidrolisis menjadi asam glukonat, bahan baku industri farmasi dan makanan. Proses ini juga digunakan dalam produk fruktosa dan glukosa melalui isomerisasi yang melibatkan tahap dehidrogenasi reduksi. Untuk selanjutnya itu ada produksi asam organik, di mana dehidrogenasi alkohol primer menghasilkan aldehid yang dapat dioksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Asam asetat, propionat, dan butirat diproduksi melalui jalur ini dan digunakan sebagai pengawet makanan dan bahan kimia industri. Contoh pengaplikasian lainnya itu adalah biofermi dan kimia hijau. Artiannya di sini adalah platform biomasa seperti gliserol dan biodiesel dapat dihidrogenasi menjadi asam akrilat, bahan baku polimer. Lignin dan limbah pulp yang dapat dihidrogenasi menghasilkan vanilin dan senyawa aromatik bernilai tinggi. Cukup sekian untuk pembahasan nomor 2 ini. Semoga bermanfaat. Untuk soal selanjutnya akan kami lanjut di video berikutnya.